Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, guru dan anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk membahas potensi yang dimiliki oleh sekolah kita. Jadi kami dari guru penggerak diminta untuk mengidentifikasi apa sih potensi yang dimiliki oleh sekolah kita saat ini untuk kemajuan sekolah. Jadi ibu-ibu guru dan juga anak-anak semuanya, saya nanti bisa membantu kami untuk mengidentifikasi. Ya, semuanya ini dalam rangka untuk memajukan sekolah kita tercinta ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan juga anak-anak semua ya yang siap untuk meluangkan waktu dan juga pikirannya. Kita sama-sama berpikir apa sih yang kita miliki. Dan sebagai gambaran awal, jadi potensi yang dimiliki oleh satu sekolah sebenarnya dibedakan jadi 7. Ada modal manusia atau potensi manusia, kemudian ada modal alam, modal lingkungan, modal politik, modal agama dan budaya, dan modal sarana prasarana, modal fisik. Nah, kalau saya melihat kalau modal manusia, di sini kita sudah punya banyak guru yang memang kompeten ya. Jadi ada sekitar 7 guru yang sudah berserata S2, yang lainnya S1. Dari tenaga pendidik pun juga alhamdulillah hampir semuanya sudah sarjana juga, gitu Ibu. Itu luar biasa sebenarnya. Saya dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah kita. Untuk jumlah murid kita juga alhamdulillah maksimal, ada 652 siswa dengan berapa kelas nih? 19 kelas ya, itu sudah maksimal untuk sekolah kita. Nah, mungkin itu pembukaan dari saya minta masukan dari ibu-ibu guru dan juga anak-anakku semuanya. Silakan, mungkin ada yang membutuhkan. Bu Ratna Dewi sebagai Kepala TU mungkin bisa memberikan masukan. Terima kasih Bu Sandra. Saya diundang di sini untuk membahas terkait aset yang ada di lingkungan SMA Negeri Senduro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan dari tenaga pendidik, kemudian anak-anakku kelas 10, 11, 12. Bidang IPA IPS ya? Ya, semuanya ini campur. Terima kasih. Salam ke Bu Sandra, luar biasa menjadi guru penggerak dari SMA Negeri Senduro, CGP angkatan kelima ya. Semoga sukses selalu. Jadi kalau aset seperti yang sudah disampaikan oleh penjelasan tadi, ada 7 terkait dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh SMA Negeri Senduro, baik dari guru, tenaga kependidikan, juga siswa, sudah luar biasa. Jadi tenaga pendidik tadi sudah disampaikan, sudah banyak yang serata S2, juga bersertifikat pendidik. Kemudian dari tenaga pendidikan, alhamdulillah juga sudah serata 1, bahkan gelarnya juga sarjana pendidikan. Kemudian untuk potensi yang dimiliki selain sosial, ekonomi, politik dan lain-lain, mungkin dari tenaga pendidik dan kependidikan sangat kompeten sekali dan berpotensi baik di bidang sosial ekonomi. Kemudian kalau melakukan kemitraan dengan instansi lain atau dinas terkait atau UPD yang ada di Kabupaten Lumajang, tentunya yang terdekat seperti yang ada di Kecamatan Senduro, itu jajaran mustikanya. Kemudian kalau sarana prasarana tidak ada 2 kasar pasti. Jadi juga luar biasa, meskipun SMA Negeri Senduro itu adalah sekolah yang paling muda. Jadi di Kabupaten Lumajang kita itu paling muda, jadi paling muda, tetapi prestasi yang diraih luar biasa, tidak lepas dari sarana prasarana yang menunjang untuk kegiatan atau pembinaan untuk meningkatkan prestasi baik akademik maupun non akademik. Sandra mungkin nanti saya tambahkan lagi, mungkin dari Bapak atau rekan-rekan guru atau anak-anak. Terima kasih
kasih dengan salam sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna Dewi sebagai Kepala TU di SMA Negeri Senduro. Jadi tadi ada modal manusia, modal sosial. Tadi sudah Bu Ratna singgung ya, modal sosial kita sudah bekerja sama dengan Polsek, Koramil ya untuk membantu anak-anak kedisiplinan. Kemudian ada modal fisik tadi bangunan sarana prasarana, iya. Modal lingkungan, kalau menurut saya lingkungan di sekitar Senduro kan lumayan ini ya, lumayan asri dan juga mendukung untuk proses belajar mengajar. Sekolah kita agak ke mana namanya, agak menjorok ke dalam. Itu juga potensi kita nggak mendengar bising suara kendaraan bermotor. Kenapa? Ada yang ingin disampaikan? Belum? Saya lanjutkan dulu untuk modal lingkungan seperti itu kondisinya. Nah ini mungkin finansial. Nah kalau sekarang ini kalau saya melihat sekolah kita kan masih bertumpu pada BPOP dan BOS. Nah kemarin ada partisipasi masyarakat kan belum maksimal. Mungkin itu juga saya minta masukan dari rekan-rekan mungkin yang rekan P3K yang kan dari sekolah dulu, di sekolahnya yang dulu bagaimana sih gambarannya untuk bisa meningkatkan modal finansial kita. Kalau modal politik kita punya kerjasama dengan kepala desa, dengan camat, dengan DPR yang ada di lingkungan Senduro. Serasa itu sudah lumayan bagus ya Bu Ratna ya. Terus modal politik sudah agama dan budaya luar biasa. Kita di sini agama Hindu dan Islam kan kita bisa rukun, toleransinya bagus dan itu bisa memperkaya wawasan kalian dan juga memperkaya toleransi kita ya. Nah, belajar toleransi itu lumayan bagus. Mungkin Bu Wardah, mungkin pengalaman dari sekolahnya yang lama Bu. Finansial mungkin Bu yang kalau menurut saya perlu kita tingkatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya di sekolah lama dulu itu persisnya dengan sekolah saya. Jadi semua siswa harus wajib jadi santri di sini. Jadi untuk pembiayaannya juga, apalagi dibandingkan dengan SMA negeri yang notabene katanya gratis ya, banyak orang yang tertarik untuk pendidikan gratis itu tadi. Padahal menurut saya finansial itu sangat benar-benar menunjang kualitas dari pendidikan, fasilitasnya semua ya dari finansial, mau dari mana ya. Jadi untuk di SMK Sarifudin, boleh saya sebut nama? Nggak apa-apa. Di sekolah lama saya dulu, memang semuanya serba mandiri dan juga ada biaya dari yayasan itu tadi, yayasan yang mengeluarkan dari pihak sekolah. Jadi kami memang benar tidak tahu bantuan dana bos dari pemerintah berapa. Soalnya kan di yayasan itu pendidikannya banyak sekali, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, saling menunjang berarti yang Wardah ya. Jadi dananya itu dibagi rata. Untuk biaya-biaya yang lainnya kami nggak begitu tahu karena bukan bidangnya saya di situ. Saya hanya sebagai guru, apalagi dari luar ya. Gitu. Mungkin kaitannya dengan kemarin ada rapat wali murid membahas tentang program-program sekolah yang butuh pembiayaan dan juga partisipasi wali murid khususnya. Harusnya misalkan saya sebagai wali murid, saya juga harus mendukung karena juga kembali lagi ke siswanya, ke anaknya kan ibaratnya. Jadi kalau untuk biaya harusnya mereka tidak berhutang, tapi juga ya itu tadi kontroversinya, programnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Betul. Berarti partisipasi masyarakat nih ya Bu ini ya. Kalau di kita berarti partisipasi masyarakat ini harus lebih digalakkan. Kesadaran akan pentingnya finansial untuk menunjang kualitas sekolah gitu. Swasta sama negeri beda ya. Memang swasta dapat bos dari pemerintah, cuman semuanya pengelolaan dari yayasan. Apalagi di SMK Sarifudin itu ada pendidikan dasar dan menengah jadi satu, jadi besar sekali. Nah, sekarang boarding schoolnya seperti itu. Pastinya pengajarnya buat investor. Kalau mungkin Budian dari mana ya? Mungkin bisa kan juga bisa memberikan pengalamannya secara finansial dulu Bu ini. Kalau dari segi finansial mungkin kalau karena basicnya sekolah saya itu duluan, otomatis kita kan punya sistem favorit. Jadi siswa diberdayakan khususnya pada setelah
melakukan MOU sehingga anak-anak kan punya gambaran untuk masa depannya setelah lulus bagaimana. Dari situ memberikan daya tarik pada masyarakat sehingga meraup siswa sebanyak mungkin dan menambahkan finansial yang lebih kuat ya. Oh, jadi ada masukan juga dari situ pada sekolah yang mereka ya. Selain kan dari SPP yang setiap bulan, mereka juga dapat bantuan. Tapi tergantung dengan banyaknya jumlah siswa yang kita dapat setiap tahun. Semakin banyak siswanya, maka dana yang diberikan oleh pemerintah bantuan itu juga semakin besar. Sehingga kita guru juga harus selalu produktif lah, bagaimana caranya agar masyarakat itu tetap percaya dan semakin banyak siswa yang jadi kekuatan finansial sekolah juga ditentukan dari banyaknya siswa yang masuk. Koperasinya besar. Di mana Bu? SMK PGRI. Oh iya, ada sekolah juga. Iya. Jadi gambarannya berarti kemitraan tadi, kemitraan, kemudian menguatkan tadi itu alumni berarti memberikan juga. Nah ini terkait sama alumni nih, berarti mumpung ada guru BK juga. Saya gini Bu Windy sebagai guru BK di sini ya, saya dapat masukan dari teman-teman SMP 1 Senduro. Mereka itu membangun masjid, kan mungkin yang dari SMP 1 ya, ada yang sekarang masjidnya bagus, itu dari alumni Bu Windy. Mungkin Windy bisa berikan masukan gimana kalau gambaran tentang alumni kita bisa nggak ini diproyeksikan untuk bisa memperkuat modal finansial di sekolah kita? Kalau alumni kebanyakan memang bekerja, tapi masih sebatas lulusan SMA kan gimana ya? Mampu untuk dirinya. Masih belum, saya rasa belum bisa untuk membantu sekolah atau gimana, karena kan dilihat dari lulusannya saja lulusan SMA, kecuali mungkin kalau sudah lulus kuliah terus bekerja di perusahaan yang gajinya cukup, mungkin bisa untuk membantu sekolahan. Tapi kalau untuk lulusan SMA, saya rasa ya masih berat. Jadi mungkin bisa ya, berarti kita melacak mana sih lulusan kita yang sudah agak lama, yang mungkin sudah mapan secara ekonomi ya. Nah, ada nggak ya? Berarti perlu juga ya Bu ya, kita lakukan ini, kita proyeksikan juga. Oke, alumni. Nah mungkin yang terakhir ya, dari murid-murid ini, dari anak-anak itu semuanya, ada yang bisa memberikan masukan, silahkan. Karena Senduro itu desa wisata, jadi dinas pariwisata itu Senduro kita desa yang jadi platform atau PG-nya Luar biasa. Umat Hindu ini juga hampir separuh dengan umat Islam. Hubungannya luar biasa. Silakan anak-anak. Dua dulu, silakan dua. Dari kelas 12 ini kan sudah ada yang mau kuliah dulu. Terus sebagian juga ada yang mau bekerja. Masukan saya untuk teman-teman yang mau bekerja bisa untuk dikasih wadah seperti apa? Seperti AKP. Apa tuh AKP? Lembar? Untuk apa sih? Ya kayak dikasih masukan kalau misalkan udah lulus SMA, kalian tuh harus gini-gini kalau mau ngambil kerja itu biar nggak keliru gitu. Oh, dikasih pengarahan terkait tempat kerja atau tempat kuliah. Oh iya, begini. Tapi insya Allah sudah ada program dari BK ya. Dan mungkin setelah itu yang perlu kita kuatkan ini mungkin pendataan itu ya Bu Windy. Jadi biar nanti kalau yang sudah lulus itu bisa kita ini kan kembali kita panggil, mungkin kalau nggak modal finansial, mungkin modal manusia. Jadi misalnya kalian ada yang sudah kuliah di mana bisa berbagi pengalaman dengan adik-adik kalian yang ada di sini. Itu menjadi modal manusia, berbagi pengalaman positif kepada adik-adik, kan gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita menyampaikan sedikit argumen kita ya Bu ya. Ini kan tentang, kalau berbicara tentang finansial, nah sekarang kan sekolah udah ada sumbangan itu kayak Bu. Terus untuk organisasi apa bisa setelah adanya dana sumbangan itu bisa kayak kegiatan itu mudah untuk diaksesin.
Oh, ini pemanfaatan berarti ya. Oh iya. Pemanfaatan. Oke. Sebagai mahasiswa. Oke, bisa insya Allah kan memang sudah ada dananya ya. Jadi alhamdulillah dari pembicaraan kita pada pagi hari ini saya sudah mendapat masukan dari ibu-ibu guru yang luar biasa dan juga anakku semua. Jadi kita tadi bisa menguatkan modal manusia dari alumni ya. Jadi alumni bisa memberikan bantuan berupa ilmu yang dia kuasai, pengalaman yang sudah mereka dapatkan. Kemudian tadi katanya Bu Ratna sebagai kepala TU juga kita desa wisata, jadi ini juga harus kita kembangkan ke depan. Bagaimana SMA Senduro sebagai sekolah yang ada di desa wisata memanfaatkan potensi yang ada di sini, sehingga kita bisa berbeda dengan sekolah lain yang berada di kota yang tidak desa wisata tentunya. Dan terakhir ini ada masukan dari ibu-ibu tadi yang kebetulan semuanya dari SMK nih Bu, setelah sebelumnya. Jadi untuk menguatkan modal finansial itu yang pertama memang partisipasi dari masyarakat itu yang kita bangun ya. Jadi bagaimana wali murid ini bisa sadar bahwa mereka memang punya tanggung jawab juga untuk kemajuan pendidikan anak kita di sini. Kita sebagai SMA dengan kurikulum Merdeka tadi itu berpeluang kita bekerja sama dengan dunia usaha seperti itu yang bisa kita kembangkan untuk kemajuan sekolah. Terima kasih sekali, kami sudah dicerahkan dengan diskusi kita pada pagi hari ini. Insya Allah nanti apa yang sudah saya dapatkan dalam diskusi ini akan saya rangkum dan saya identifikasi lebih dalam lagi. Nanti akan saya sampaikan pada forum yang lebih luas di Bapak Ibu Guru. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami diminta untuk mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Misalnya kan untuk aset manusia, kita di sini punya S2 itu sekitar 7 Pak. Kami semua tersertifikasi. Kemudian untuk aset politik, misalnya kita punya hubungan baik dengan kecamatan, dengan desa, kemudian dengan DPR gitu. Nah yang kayaknya yang agak kurang berkembang di sini kan memang aset finansial. Karena kita hanya bertumpu pada BPUPP sama BOS. Nah, partisipasi kan belum maksimal. Nah, mungkin ada dari dengan masukkan Pak Lili. Yang gimana sih? Kayak di SMP itu mereka bisa bangun masjid loh dari alumni. Yang jelas kita harus meningkatkan kesadaran dari semua stakeholder yang terkait, ya, untuk membangun. Berarti ini dari manusianya, dari manusianya lebih kompak untuk bisa sama-sama. Iya, jadi kalau sudah punya kesadaran tanpa dikomando pun, membangun kesadaran pada semua stakeholder yang terkait dengan SMA Negeri Senduro. Saya sempat dari alumni juga bisa dia. Betul sekali. MTS juga pernah dulu ada itulah kita punya pembentukan alumni itu aja Mas Teguh. Perlu kiranya alumni ya. Padahal kan betul sekali. kita belum punya branding. Branding sekolah berarti Ya kalau misalnya kalau jaga sama Taruna Budaya, budayanya itu semua sehingga sekarang penampilan di Indonesia